Manusia ini adalah manusia provokator. Manusia yang mana berkomentar semacam ini itu hanyalah untuk memanas-manasi masyarakat, untuk membenci pemerintah, membenci pihak penegak hukum. Tapi sayangnya yang dipajang ini kok malah fotonya Presiden dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukannya yang kamu tuntut itu DPR ya? Bukannya yang kita saat ini kejar tuntutannya tuh ke Dewan Perwakilan Rakyat ya? Kok malah ke Presiden dan Wakil Presiden sih? Atau jangan-jangan ada udang di balik tai ya? Saya belum yakinnya Mbak juara debat internasional ini yang merupakan diaspora, yang gue sendiri nggak tahu apakah dia masih WNI atau sudah WNA. Ini kalau udah WNA otomatis lucu ya, karena dia sebenarnya nggak punya hak politik di Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, setiap kali dia yaping itu selalu aja gue berhasil menemukan keblunderannya. Kemarin kayak contohnya NGO lah, masalah undang-undang lah, masalah Bu Sri Mulyani lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memahami apa yang menjadi yapingannya. Ya biasa kalau yaping doang memang gampang. Tapi terlepas daripada itu, apa yang disampaikan di dalam orasinya di jalanan Denmark itu, gue ada sedikit concern gitu ya. Buat gue ini adalah suatu hal yang cukup memalukan karena tidak disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tentang apa yang disampaikan nih, bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati. Terus bilang media dibungkam. Terus masalah nyawa-nyawa yang harus menjadi korban gitu ya. Nih, satu-satu gue bahasin. Masalah demokrasi di Indonesia yang katanya mati. Kalau mau seperti itu, orang berpendapat hilang, ya kan? Lu nggak akan bisa melakukan aksi sampai sebrutal itu. Terus provokator-provokator kayak lu itu, kayak mbak-mbak diaspora ini otomatis sudah piu gitu ya. Tapi nyatanya provokator-provokator yang kayak mbak-mbaknya ini banyak banget muncul di Indonesia ya. Kenapa kemarin juga akhirnya ditangkapin? Karena udah menimbulin chaos yang merugikan negara begitu besarnya. Bukan negara aja sih, rakyat juga ya. Katanya mewakili rakyat, entah rakyat yang mana, tapi bikin kacau, bikin rugi seluruh rakyat yang ada. Yang kedua, tentang media dibungkam. Kan kemarin gue juga sempat bilang bahwa kita jangan nyiram bensin ke dalam api yang sedang membara. Nah, kalau misalnya media itu tidak diberikan boundaries, otomatis bensin itu akan terus disiramkan di api yang membara, nggak selesai-selesai, nggak reda-reda. Katanya, sampai getar suara itu tentang korban-korban yang sampai harus kehilangan nyawanya. Ya, kalau misalnya kondisi pada saat itu yang lagi eskalasi kan, ya escalated kan, itu dibiarkan, otomatis korbannya akan nambah lagi nih ya. Jadi caranya adalah dibatasin. Demokrasi itu bukan berarti demokrasi yang bebas melakukan apapun, ada boundariesnya juga. Dan tentang korban-korban yang harus berguguran ya, harusnya kamu tuh berpikir Mbak juara debat, karena kalau misalnya andai kata kamu tidak melakukan provokasi dan memancing supaya emosi masyarakat itu semakin naik, dan bersama teman-temanmu yang merumuskan 17+8 itu, nah itu otomatis masyarakat tidak akan sampai seperti itunya. Dan kalau misalnya aksinya tidak sampai sepanas itu, otomatis anarkismenya juga nggak sampai separah itu. Dan kalau anarkismenya tidak ada, otomatis mereka selamat. Itu aja. Dan kalau kita bicara ya, di dalam menyampaikan suatu kritik, itu kita harus pahami yang namanya subjek dan objek. Nah ini contoh nih ya, tentang background lu tuh ketika lu lagi menyampaikan orasi di jalanan Denmark sana. Kemarin kita pahami bahwa demonstrasi yang terjadi itu awalnya dipicu oleh tunjangan DPR, kebijakan yang diambil oleh DPR. Ini gue ajarin subjek dan objeknya. DPR membuat kebijakan yang dibuat oleh DPR adalah kenaikan masa tunjangan. Jelas di sana objeknya DPR, subjeknya DPR. Nah, kenapa yang ditompong di situ adalah presiden? Kenapa ujung-ujungnya ada misalnya masalah mau nurunin presiden? Ini sebenarnya ke arah mana sih? Makanya gue bilang, esensi dan intensi daripada demonstrasi itu penting dipahami supaya tidak melebar ke sana kemari. Ya walaupun juga ada sih contoh-contoh orang yang nggak bisa bedain esensi dan atensi sih. Ya udahlah, yang penting itu ya. Jadi kalau memang Anda benar-benar peduli dengan Indonesia ini, ayo datang balik ke Indonesia, pulang balik ke Indonesia, ajak lakinya, nggak apa-apa juga kan kalau memang lebih cinta sama Indonesia segitunya kan. Tunjukkan bahwa diri Anda benar-benar bisa berguna buat bangsa dan negara ini, bukan cuma jadi provokator jarak jauh yang ketika ada sebuah permasalahan ya kayak oh sorry my condolences, tapi di dalam kenyataannya lu cuma senyum-senyum aja dari jauh di sana. Dan juga kalau ada yang ngomong kayak gini, ya lu juga cuma ngomong di media sosial. Gue di sini, gue berdiri di Indonesia, dan kalau memang ada sesuatu yang terjadi, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang itu nggak mesti harus turun ke jalan, teriak-teriak, melakukan anarkisme, tapi bagaimana kita bisa menyuarakan apa yang kita pikirkan dan memberikan sumbangan pikiran di dalam membangun bangsa dan negara kita.
surat terbuka buat Kak Salsa Erwina sebagai sesama warga negara yang concern sama keadaan kakak di Denmark sana. Dari kemarin kan kakak selalu bilang kayak takut adanya serangan-serangan atau mungkin kakak lagi mau dibungkam. Yang posisinya kakak arahkan itu kalau misalnya ada serangan-serangan dan kakak dibungkam itu adalah dari pemerintah kita. Atau mungkin dari sesama orang Indonesia yang mungkin gak suka dengan kakak. Tapi serius, ini kakak lagi di Denmark, kakak harus paham gitu. Kakak lagi tinggal di sebuah negara yang memang open-minded negaranya. Tapi Denmark itu sangat konservatif tentang masalah keamanan dan kenyamanan masyarakatnya sendiri. Jadi benar-benar tipikal negara yang sangat ngejaga negaranya sendiri. Mereka nggak suka kalau misalkan ada intervensi dari asing, nggak suka juga kalau ada foreigner-foreigner yang aneh-aneh di sana. Ini aku di tag sama salah satu followersku ke post ini, dimana di sini kelihatannya kakak tuh lagi bikin satu kegiatan campaign, mungkin ningkatin awareness tentang keadaan Indonesia sama orang-orang Denmark, atau buat ningkatin awareness ke global. Dan ternyata pas aku cek di Instagram kakak itu di sini kelihatan ya, ada banyak orang Indonesia yang berkumpul juga untuk campaign ini. Termasuk juga kakak bersama PPI Denmark itu bikin akun Denmark Bergerak. Sekali lagi nih kak, aku bilang, Denmark itu negara yang konservatif sama keamanan warga negaranya sendiri dan negaranya mereka sendiri. Dengan kakak bikin akun Instagram namanya Denmark Bergerak itu mungkin akan ningkatin awareness kepada pemerintahan Denmark untuk mengawasi kakak. Kakak ini sebenarnya ngapain? Tujuan kakak mungkin baik, pengen ngebelain kita yang di Indonesia. Tapi dengan kakak bikin satu gerakan Denmark Bergerak seperti itu bisa jadi concern dari pemerintah Denmark sendiri yang menganggap bahwa kakak ini adalah salah satu bibit-bibit provokator. Apalagi kalau misalkan mungkin pemerintah Denmark itu tahu bahwa kakak itu kemarin bikin 17+8, yang mana itu menggerakkan massa yang cukup besar di Indonesia. Kakak mungkin bilang kayak, oh itu kan gerakan organik dari masyarakat sendiri nggak suka. Tapi coba kakak lihat berapa banyak kemarin orang yang pakai PP pink hijau yang kayak kakak contohkan itu. Itu adalah salah satu bukti bahwa kakak udah ngerakin massa loh. Dan itu juga adalah salah satu bukti bahwa kakak sendiri lagi berpolitik di Indonesia. Tapi di negara-negara lain juga ada yang pada ikut-ikutan kok PPI-nya bikin acara demo-demo. Iya, tapi kan setiap negara itu punya beda-beda policy. Sementara negara tempat kalian berada nih, PPI Denmark dan Kak Salsa, itu negara yang konservatif banget terhadap foreigner. Salah satu bukti bahwa pemerintah Denmark itu benar-benar concern banget dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat Denmarknya sendiri, dan juga mereka konservatif terhadap foreigner itu adalah kalau misalkan mau apply jadi citizennya Denmark itu adalah salah satu yang paling susah. Ya mungkin kakak tidak tertarik untuk jadi citizenship Denmark atau apa, tapi untuk dapat citizenship Denmark itu minimal harus tinggal selama 9 tahun without interruption. Jadi full 9 tahun, 365 hari dikali 9. Sementara aku punya sepupu-sepupu yang pada warga negara saat ini udah jadi Australia. Dan untuk apply jadi citizen di sana tuh nggak sesusah ini, nggak seketat di Denmark. Bahkan saking susahnya untuk dapat citizenship Denmark, orang yang keturunan Denmark aja itu harus proving dulu bahwa orang tuanya tuh emang orang Denmark. Ibunya orang Denmark, nih ada videonya. Oh, I have a long line of men wanting to marry me for my Danish citizenship, but it is a very difficult citizenship to get, unfortunately. The way I got it was because my mother was Danish. A long process kind of proving that my mother was my mother, which was... Bahkan buat orang Denmarknya sendiri, keturunan Denmark, literally orang tuanya orang Denmark, tapi dia lagi tinggal di luar negeri, dia harus reapply lagi untuk dapat citizenship sebelum umur 22 tahun. Nih, lihat aja videonya. Danish citizens who live abroad outside of Denmark, as in me, basically have to reapply for citizenship before the age of 22 in order to keep their citizenship for life. Dan mungkin Kak Salsa juga dari kemarin ngerasa ada orang-orang Indonesia yang nyerang kakak dengan bilang, kakak di sana bisa koar-koar, gak lihat keadaan di sini, enak di sana, kalau kenapa-napa tinggal minta suaka di Denmark. Pada kenyataannya, Denmark itu adalah salah satu negara yang paling gak mau terima suaka. Bahkan termasuk Denmark itu tuh kayak ngehalang-halangin orang buat dapet suaka gitu. Tanda kutipnya kayak diusir alus kalau misalnya ada orang mencoba-coba untuk dapat suaka di Denmark. I'll tell you how Denmark deliberately makes life as difficult as possible for rejected asylum seekers and violates their human rights. In Denmark, thousands of rejected asylum seekers go underground to avoid being deported. That means living off the radar and often surviving on the streets. But in 2017, the government passed laws explicitly targeting foreign visitors on Denmark's streets. They outlawed begging, setting up camp in certain areas, and also homeless groups that create insecurity for the Danish public. In 2021, the UN urged Denmark to stop criminalizing poverty and get rid of the begging law. Denmark has done neither. Since 1997, motivation enhancement measures have been part of Danish law.
They outlined that rejected asylum seekers should be kept in isolated institutions with low living standards to encourage them to leave the country. For example, the Center for Europe's Anti-Torture Committee called one of these places, Ellebekk Immigration Center, not suitable for humans, and threatened to take Denmark to the European Court of Human Rights because of it. Why is Denmark doing this? Denmark is obliged to process asylum cases according to international law. But at the same time, the government has stated that its goal is zero asylum seekers. So, by making life as tough as possible for rejected asylum seekers, Denmark is doing three things: pushing people out of the country faster than they can legally be deported, violating their human rights, and sending a message abroad that asylum seekers are not welcome in Denmark. Jadi ya jujur ya, kalau misalkan dari kemarin mungkin kakak takutnya diserang sama pemerintah kita atau gimana supaya dibungkam atau diserang sama warga negara sendiri. Kakak sendiri harus paham nih, kakak sendiri lagi tinggal di Denmark nih, dan sebagai sesama warga negara yang concern sama keadaan kakak di sana, kakak kan di sana lagi bekerja, ya kan? Biar gimana perlu visa, ya kan? Tapi kalau misalkan kakak sendiri sampai diawasin sama pemerintah Denmark dan akhirnya nggak boleh perpanjang visa gimana? Atau karena kakak kayak sekarang kayak gini bikin campaign gitu, terus dia tuh ningkatin awareness ke pemerintah Denmark, terus pemerintah Denmark ngecek siapa kakak bla 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 segala macem, ngeliat kakak bikin 17+8, dimana dianggap kakak ini terlalu vokal tentang political dan bisa dianggap sebagai bibit-bibit provokator yang mungkin bisa menggonjang-ganjingkan Denmark. Kalau visa kakak langsung dicabut, kakak dideportasi pulang ke Indonesia sekarang gimana? Ini serius nih kak, aku ngomong ini atas dasar concern ya. Aku tahu kakak sebenarnya saat ini pengen banget menyuarakan tentang kita, pengen banget ada perubahan sama Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau misalkan kakak benar-benar pengen banget membuat gerakan buat Indonesia, pengen banget membuat sesuatu yang wow, Indonesia itu ada reformasi yang keren, sebaiknya kakak pulang ke Indo aja, terus dia itu berpolitik langsung di sini. Posisi kakak akan lebih kuat di sini. Dan jujur aja aku bilang gini, kakak itu punya followers 2 juta. Kakak nggak bakal segampang itu buat diginiin. Nggak usah takut pulang ke sini. Ditambah sekarang itu 2025, di mana-mana ada CCTV, termasuk CCTV netizen yang bisa ngerekam kapan aja. Ya kecuali kakak pergi ke tempat-tempat yang tersembunyi gitu ya, entah melakukan meeting dengan elit global mungkin yang tersembunyi gitu kan, atau meeting-meeting konspirasi yang mana di situ kayak gak ada yang bisa ngeliatin kakak atau gimana. Ya kalau kayak gitu kakak mungkin perlu takut pulang ke Indonesia. Ayolah kak, sesuaiin aja sama kata-kata kakak yang katanya mau fokus sama tuntutan aja. Daripada kakak di sana ngebuat gerakan-gerakan seperti itu, aneh-aneh di mata pemerintah sana, akhirnya kakak jadi diperhatiin dan kakak jadi ditandain, lanjutin aja bersuara dengan damai, bersuara dengan cara yang lebih adem. Oke kak, jadi sekian itu pesan aku buat kakak, please didengerin ya. Jangan sampai kejadian kayak kemarin udah dibilangin tentang kerudung pink gak didengerin, jadinya akhirnya masyarakat ya menguliti kakak gitu kesannya.